kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum terkait proses atau aturan baru penyaluran BPNT di tahun 2022. Di video sebelumnya yang saya upload kemarin sudah saya jelaskan atau saya informasikan terkait adanya peraturan dan skema baru penyaluran bantuan BPNT tahun 2022 untuk alokasi 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan juga Maret. Jadi bantuan BPNT yang sejatinya itu sesuai jadwal disalurkan di bulan Januari 2022, tapi kan bulan Januari 2022 kemarin kan tidak ada penyaluran BPNT. Nah, alhamdulillahnya di bulan Februari ini akan diadakan penyaluran bantuan BPNT untuk alokasi 3 bulan langsung double 3, yaitu senilai Rp600.000. Jadi per penyaluran BPNT sendiri itu kan Rp200.000 ya teman-teman. Jadi kalau double 3 berarti Rp600.000. Beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar terkait aturan atau skema baru penyaluran BPNT tahun 2022 sudah saya rangkum. Yang pertama yang saya bahas adalah tentang jadwal penyaluran bantuan BPNT itu sendiri. Nah, untuk jadwal penyaluran BPNT 2022 dengan skema terbaru itu adalah dimulai di tanggal 20 Februari. Itu penyaluran bantuan BPNT tahun 2022 itu dimulai tanggal 20 Februari. Berarti hari Senin ya teman-teman. Nah, kemudian apakah semua wilayah itu langsung cair hari Senin itu juga tanggal 20 Februari? Tentunya ini ada perbedaan di setiap wilayah. Ketika wilayah teman-teman itu sudah siap untuk proses penyaluran bantuan BPNT tersebut dengan sistem yang baru, berarti tanggal 20 Februari itu sudah bisa dimulai. Namun ketika beberapa wilayah tanggal 20 Februari nanti ini masih perlu koordinasi, berarti bisa jadi nanti penyaluran bantuan BPNT itu bukan di tanggal 20 Februarinya, tapi di atas tanggal 20 Februari. Namun yang menjadi catatan penting adalah kegiatan penyaluran BPNT dengan skema terbaru ini dimaksimalkan atau dilakukan dalam waktu 2 minggu saja. Jadi ada ketentuan 20 hari atau maksudnya ada ketentuan 14 hari terhitung dari tanggal 20 Februari nanti itu harus segera dilakukan proses penyaluran bantuan BPNT-nya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena pasti hampir di setiap daerah pasti menyalurkan bantuan BPNT-nya itu setelah tanggal 20 Februari dan pastinya pasti bulan ini kan. Nah, teman-teman sabar saja, teman-teman tunggu informasi penjadwalan di wilayah teman-teman masing-masing. Seperti itu ya. Karena bantuan BPNT nanti insya Allah akan dicairkan serentak. Jadi setiap wilayah akan sama, yaitu terhitung 14 hari maksimalnya atau jangka waktunya ini hanya 14 hari terhitung di tanggal 20 Februari tahun 2022 seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait bagaimana proses atau siapakah penyalur bantuan BPNT kali ini. Nah, biasanya BPNT itu sejak tahun 2018, sejak teman-teman memiliki KKS PKH dan KKS BPNT, teman-teman menyalurkan bantuan BPNT itu kan di e-warung ya, di agen-agen. Nah, untuk aturan baru yang BPNT tahun 2022 ini, yaitu bantuan BPNT 3 alokasi tadi yang 600.000 bantuannya, ini akan disalurkan melalui PT Pos, seperti itu. Namun seperti yang kita ketahui bersama di informasi yang saya bagikan kemarin, ada 3 bidang yang akan melakukan penyaluran atau membantu proses penyaluran bantuan itu sendiri, yaitu komunitas, terus kemudian agen e-warung Himbara dan juga PT Pos. Nah, di wilayah saya
untuk penyaluran bantuan BPNT kemungkinan besar adalah melalui PT Pos. Karena di minggu ini kami mendapatkan kunjungan dari pihak PT Pos untuk melakukan koordinasi terkait bagaimana proses penyaluran bantuan BPNT itu di minggu depan, seperti itu. Jadi di tempat saya penyalurnya itu kemungkinan besar pakai PT Pos karena kami sudah berkoordinasi dengan PT Pos. Namun untuk di wilayah teman-teman itu bisa jadi itu tadi ada 3 bidang yang akan membantu penyaluran bantuan BPNT itu sendiri, yaitu komunitas, agen Iwang Lulung Himbara, dan juga PT Pos, seperti itu ya. Kemudian untuk siapa, kemarin juga banyak yang bertanya, penerima bantuan BPNT double 3 600.000 ini itu siapa saja. Nah, untuk penerima bantuan BPNT periode tahun 2022 sebanyak 3 alokasi bantuan BPNT ini adalah para keluarga penerima manfaat atau KPM peserta BPNT, dan itu kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya sebanyak 18 juta sekian, seperti itu. Jadi peserta BPNT-nya. Tentunya yang pasti akan mendapatkan bantuan BPNT ini adalah penerima bantuan BPNT reguler, teman-teman. Penerima bantuan BPNT reguler ini terdiri dari siapa saja? Pertama, yaitu penerima bantuan BPNT yang berasal dari PKH. Jadi penerima bantuan PKH juga menerima bantuan BPNT, kecuali PKH validasi 2021 yang belum masuk dalam kepesertaan BPNT. Kemudian yang kedua adalah para KPM BPNT murni, jadi hanya menerima bantuan BPNT saja. Terus kemudian untuk para peserta BPNT PPKM, apakah kemungkinan juga mendapatkan bantuan BPNT tahun 2022? Ini sebenarnya saya masih belum mendapatkan BNBA atau form kontrol terkait siapa saja peserta BPNT PPKM yang juga mendapatkan bantuan BPNT di tahun 2022. Tapi seperti yang kita kutip di penjelasan Bu Risma tempo hari, bahwa KPM BPNT PPKM yang terkategori dalam lansia dan juga disabilitas berat itu akan diajukan sebagai penerima BPNT reguler. Jadi teman-teman para peserta BPNT reguler ini insya Allah nanti akan mendapatkan bantuan BPNT di tahun 2022. Namun untuk para peserta PKH baru validasi 2021 dan juga peserta BPNT PPKM harap sabar. Karena ketika nanti teman-teman itu mendapatkan bantuan BPNT ini, berarti itu alhamdulillah ya teman-teman, karena nama teman-teman sudah masuk sebagai kepesertaan BPNT reguler. Namun ketika teman-teman itu tidak mendapatkan bantuan BPNT ini nanti, berarti teman-teman masih belum menjadi peserta BPNT reguler. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah terkait bantuan BPNT sendiri ini akan dicairkan dalam bentuk uang ataukah barang. Bantuan BPNT yaitu bantuan pangan non tunai yang sejatinya biasanya disalurkan dalam bentuk bantuan pangan atau sembako. Namun aturan terbaru dengan skema penyaluran yang baru di tahun 2022 di mana melibatkan PT Pos sebagai rekan penyaluran bantuan tersebut. Seperti yang kita ketahui, PT Pos dalam rekan Kemensos yang selama ini membantu penyaluran bantuan sosial. Ini kan penyaluran bantuan sosialnya adalah bantuan sosial tunai atau BST ya teman-teman. Seperti tahun kemarin pihak PT Pos itu membantu penyaluran BST atau tunai. Nah, besar kemungkinan bantuan yang akan diterima oleh para peserta BPNT untuk 3 alokasi dana yaitu Januari, Februari, dan juga Maret sebanyak 600.000 nanti itu akan mendapatkan bantuan tunai juga. Karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ketika nanti proses penyaluran BPNT yang melibatkan PT Pos, ini kan kami sebagai pendamping dan juga pihak PT Pos langsung mendatangi rumah KPM untuk menyalurkan bantuan dan juga melakukan dokumentasi terkait foto rumah, foto KPM-nya, seperti itu. Ini
kemungkinan besar yang kami bawa ketika penyaluran BPNT ini adalah uang tunai, sehingga akan mempercepat proses penyaluran bantuan tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian yang terakhir adalah apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk penyaluran bantuan BPNT tahun 2022 ini. Yang pertama adalah siapkan KTP. Jadi harus KTP asli kalau bisa. Kalau KTP aslinya hilang, segera mengurus ke lembaga desa dan juga ke dinas setempat. Teman-teman harus menyiapkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas dan KTP tadi sebagai bahan bukti bahwa bantuan tersebut itu memang layak diterima oleh teman-teman. Terus kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan KKS ya teman-teman. Walaupun bantuan BPNT nanti itu cairnya lewat PT Pos itu tidak menggunakan KKS, tapi KKS atau kartu keluarga sejahtera yang warnanya merah putih ini harus ditunjukkan, karena KKS adalah bukti bahwa teman-teman ini menjadi peserta bantuan BPNT. Kalau menjadi peserta bantuan BPNT pasti punya tanda pengenal. Tanda pengenalnya apa ya? KKS itu tadi. Jadi KKS-nya juga harus dipersiapkan dan ditunjukkan nanti ke pendamping yang menyalurkan bantuan BPNT itu. Terus kemudian teman-teman juga bisa menyiapkan diri, jadi diusahakan penerima bantuan BPNT nanti yang akan dikunjungi itu sesuai dengan nama yang ada di kepesertaan BPNT-nya atau nama di KKS-nya, misalnya seperti itu. Jadi misalnya kalau nama suami tapi suaminya sedang bekerja, itu nanti bisa diwakili oleh istri karena kan masih dalam satu kartu keluarga. Jadi yang bisa mewakili ketika ada tim penyalur datang ke rumah untuk menyalurkan bantuan BPNT itu adalah wakil yang masih dalam satu kakak, seperti itu. Istri diwakilkan ke suami atau suami diwakilkan ke istri, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah jawaban. Kemarin banyak yang bertanya, bantuan BPNT-nya selama ini atas nama suami, ketika nanti suaminya bekerja apakah bisa istrinya yang mewakili untuk menerima bantuan BPNT itu sendiri. Nah teman-teman, untuk bantuan BPNT tahun 2022 ini yang mengalami skema penyaluran baru yang berbeda dengan penyaluran BPNT di tahun-tahun sebelumnya. Nah teman-teman harus tetap sabar menunggu informasi dari pendamping PKH di wilayah teman-teman masing-masing. Karena pendamping PKH nantinya akan membantu secara penuh proses penyaluran bantuan BPNT itu. Teman-teman bisa koordinasi menanyakan terkait permasalahan-permasalahan untuk mempersiapkan proses penyaluran bantuan BPNT ini. Misalnya teman-teman tidak punya rumah, selama ini rumahnya ikut rumah orang tua, tapi rumah orang tua tersebut kondisinya bagus, seperti itu. Kemarin juga ada yang bertanya seperti itu. Teman-teman, untuk proses penyaluran bantuan BPNT nanti teman-teman langsung koordinasi dengan pendamping PKH ya. Teman-teman bisa menjelaskan bahwa status tempat tinggal yang teman-teman tempati itu adalah ikut rumah orang tua atau bebas sewa. Kalau bebas sewa itu ya seperti ikut rumah orang tua itu tadi, ataupun hanya menyewa saja, jadi rumah orang lain tapi itu teman-teman sewa sebagai tempat tinggal. Jadi itu nanti ada pilihannya loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung koordinasi dengan para pendamping PKH di wilayah teman-teman, seperti itu. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan terkait penyaluran bantuan BPNT tahun 2022 yang mengalami skema terbaru. Informasi yang lain terkait bantuan BPNT ataupun bantuan PKH insya Allah nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Kita ketemu lagi, salam sehat selalu.
tetap jaga protokol kesehatan, jangan takut vaksin ya teman-teman. Karena teman-teman bisa jadi di wilayah teman-teman nanti ketika proses penyaluran bantuan BPNT ini teman-teman harus menunjukkan surat sudah divaksin. Nah teman-teman jangan sampai takut vaksin, karena vaksin itu melindungi. Proses penyaluran BPNT yang mengalami perubahan di tahun 2022 ini tentunya atas dasar pemerintah yang begitu perhatian kepada teman-teman, karena ketika nanti penyaluran BPNT-nya itu terpusat di satu titik saja, pasti kan ada banyak kerumunan yang bisa menyebabkan penularan virus dari satu warga ke warga yang lain. Sedangkan kalau door to door langsung ke rumah-rumah, ini sangat meminimalis proses penyebaran virus. Jadi teman-teman, ketika nanti proses penyaluran BPNT di wilayah teman-teman, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer ketika menerima bantuan BPNT tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.